bersama-sama pada beliau Gus Aunullah A'la Al-Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang Gus Aun di aula majelis taklim kami, yaitu Majelis Taklim Iwami Air. Mari jamaah kita lantunkan sholawatullah ala Nabi mengiringi beliau untuk menyampaikan mau'izatul hasanah pada malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pada Al-Mukarram Gus Aunullah A'la Al-Habib LC, kesempatan dengan hormat kami haturkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah ala ni'atillah Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa shafa'atu su'a fi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati segenap sahabat-sahabat semua, guru-guru semua yang ada di Taiwan, yang malam hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka suci Ramadan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik itu nikmat yang tampak maupun nikmat yang tidak tampak. Baik nikmat yang sudah kita sadari bahwa itu nikmat maupun nikmat yang belum kita sadari bahwa itu nikmat. Tapi yang jelas nikmat yang paling agung yang penting untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang Islami, menuju zaman yang mengenal siapa itu pemilik kita dan kemana kita kelak akan menuju, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua istiqomah dan kelak di yaumil hisab kita semua beserta keluarga kita, guru-guru kita semuanya, semoga kita mendapat syafaat sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf karena itu tadi sudah ditunggu. Saya kira saya sebenarnya nggak telat ya karena di sini jam 9. Ini tadi setelah sholat tarawih saya masih punya rutinan untuk ngaji beserta para santri putra maupun santri putri. Alhamdulillah tadi nggak jadi hujan sehingga internet tidak terganggu dan suara juga tidak terganggu. Saya minta maaf kalau tadi sudah ditunggu. Malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang, sedikit menguraikan tentang beberapa hal kaitannya dengan
Muslim, menjadi seorang Muslim. Tentu kita sudah tahu lah. Saya tidak akan mengulang-ulang. Kita sudah tahu bagaimana bulan puasa itu. Dan apa saja kelebihannya bulan puasa itu saya sudah sering. Saya kira kita semua sudah sering mendengar, sudah sering membaca. Sudah kalau kita hitung mungkin sudah tidak terhitung lagi berapa orang yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Saya kira malam hari ini saya tidak dalam rangka untuk mengulang-ulang itu, tidak. Karena sederhana saja sih sebenarnya Ramadan itu. Ramadan itu pokoknya kita pahami sebagai bulan terbaik. Ya. Di mana dalam bulan Ramadan itu Allah memberikan banyak sekali keistimewaan terhadap kita semua sebagai umat Islam. Dan kita harus tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, jadi kita tahu bahwa bulan Ramadan ini spesial. Kenapa spesial? Karena di dalamnya adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, saya akan bicara di sini. Al-Quran itu ketika apapun yang berhubungan dengan Quran itu pasti istimewa. Pihak pertama yang berhubungan dengan Quran adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah istimewa-istimewanya orang. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad. Nah, apalagi bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan Quran. Jadi, tentu di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Sekarang kita tahu ya bahwa Ramadan itu menjadi bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya ada peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, dipilihnya Ramadan sebagai bulan turunnya Quran, ini juga tentu hal yang istimewa. Quran itu kenapa kok selalu istimewa? Kenapa? Karena Quran itu adalah dasar, sumber dari semua yang diinginkan Allah kepada kita, kepada umat manusia, yaitu dari Quran. Karena tidak mungkin orang itu punya komunikasi dengan Allah langsung, tidak. Medianya adalah Quran. Dan pembawa Quran adalah manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kita bicara di sini saja. Konteksnya di sini saja. Oke, berarti bulannya penting. Kenapa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting, yaitu Quran. Dan yang membawa adalah orang yang sangat-sangat dan paling penting. Berarti penting semua ini. Bulannya penting, yang turun di dalam bulan itu juga penting, yang membawa juga penting. Terbukti bahwa Quran itu penting, dan yang membawa itu penting. Dan itu dua-duanya menjadi dasar utama kita beragama Islam. Yaitu Quran dan yang membawa, yaitu hadis. Dari Rasulullah SAW. Nah, Quran dan hadis ini disepakati oleh siapapun yang mengaku beriman. Bahwa Quran dan hadis ini adalah pokok dasar kita beragama Islam. Pokok dasar kita beragama Islam. Jadi kalau orang itu beragama Islam, otomatis undang-undangnya ya Quran ya hadis. Artinya dua ini adalah sesuatu yang paling penting, pokok. Bagaimana kita mengenal Allah dan mengenal apa yang menjadi larangannya Allah dan mengenal apa yang menjadi perintahnya Allah. Lewat dua hal ini, yaitu Quran dan hadis. Maka kita banyak sekali melihat, banyak sekali mendengar bagaimana orang bicara tentang Quran, bicara tentang hadis. Karena apa? Karena dasar kita beragama Islam itu ya Quran, ya hadis. Jadi nek orang wong Islam, kok orang doyan karo orang doyan karo Quran dan hadis, tidak mau kepada Quran dan hadis, artinya dia tidak Islam. Karena termasuk rukun daripada keimanan kita, selain kepada Allah dan lain sebagainya, juga wajib kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab suci. Ya. Maka lumrah bagi kita sejak kecil. Sejak kita kecil, kita ini diajarkan baik oleh guru kita, orang tua kita, perkara-perkara yang berkaitan dengan Quran dan hadis.
mulai dari membacanya, mulai kemudian menghafal surat-surat pendek, terus kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan lain sebagainya. Ada yang kemudian menekuni dan ada yang kemudian tidak. Ada yang kemudian memang karena tidak diberikan atau tidak memaksa diri untuk lebih serius di situlah. Gitu. Tapi pada dasarnya setiap muslim dan muslimat itu sejak kecil dikenalkan dengan Quran. Nah, masalahnya kemudian ada yang menekuni dan ada yang tidak. Ada yang kemudian belajar, ada yang kemudian hanya sekedar belajar, ada yang sama sekali tidak belajar, tidak melanjutkan. Tapi nilai-nilai terhadap dari Quran dan hadis itu artinya didengarkan sejak kecil. Ini menjadi kewajaran karena pokok dasar Islam adalah Quran dan hadis. Nah, kemudian masa turunnya Quran ini kira-kira 1400-an tahun yang lalu. Jadi Quran ini turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Dan itu berakhir pada menjelang wafatnya Kanjeng Nabi. Artinya Quran itu secara utuh komplit itu sudah ada sejak 1400-an tahun yang lalu. Artinya ini waktu yang sangat lama sekali. Waktu yang sangat-sangat lama sekali. Nah, saudara-saudara jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Karena Quran ini menjadi pokok dasar dan hadis ini menjadi pokok dasar daripada kita beragama, kemudian ada hal-hal penting yang penting untuk diperhatikan. Bahwa kemudian karena Quran ini bahasa Arab, karena Quran ini firman Allah, karena hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad, kemudian ada upaya-upaya untuk menjaga supaya Quran itu tidak salah kaprah dipahami orang. Hadis itu tidak salah kaprah digunakan oleh orang. Maka kita mengenal kemudian itu ada disiplin-disiplin keilmuan karena Quran ini bahasa Arab, dialeknya dialek Quraisy, bukan bahasa Jawa, ya kan? Artinya butuh banyak sekali ilmu untuk bisa memahami Quran dan hadis. Nah, saya mau bicara kaitannya dengan ini saja. Jadi saya tidak akan bicara tentang yang lain-lain lah, tentang keutamaan Ramadan. Saya kira sudah tahu semua bahwa pokoknya Ramadan ini spesial, gitu aja. Ibadah ditikel-tikel nih, pokoknya kebaikan semuanya dibuka sama Allah, malaikat sudah tidak ada urusan dengan kita langsung bahwa Ramadan ini pahalanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya spesial ada itu saja. Saya akan bicara ilmu saja. Nah, Quran ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting ya karena sebagai dasar tadi. Maka kita memahaminya juga harus hati-hati. Nah, kita sering ya, saya comot saja perkataan orang yang akhir-akhir ini sering merebak. Misalnya orang berbicara, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Jadi mari kita ini kembali kepada Quran dan hadis. Tidak lewat, tapi ya memang benar ya, slogan ini benar, slogan ini baik. Nah, karena orang Islam itu kan harus kembali kepada Quran dan hadis dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Ya, oke. Ya, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, ini kemudian bahwa slogan ini kemudian oleh sebagian orang ini disalahpahami. Sehingga mari kita kembali kepada Quran dan hadis ini kemudian jadi alasan untuk tidak lagi mau ngaji, mengambil pemahaman, mengambil ilmu dari kiai-kiai yang ada, dari ustadz-ustadz yang ada, dari guru-guru yang ada. Tetapi memilih langsung kepada Quran dan hadis dengan cara membuka Quran dan membuka hadis. Lebih parahnya lagi, karena tidak mempunyai keilmuan yang utuh, yang dibuka itu hanya Quran terjemah dan hadis terjemah.
Jadi ketika kita ini kemudian buka Quran, buka hadis, terjemahan yang kita baca, seolah-olah teks yang kita baca ini adalah semasa dengan kita. Seolah-olah itu waktunya ya di masa-masa sekarang. Karena apa? Karena kita menabrak semua perantara yang ada. Jadi nggak lewat guru, ditabrak semua. Jadi seolah-olah kita langsung baca unggul teks. Teksnya ini, gitu. Jadi seolah-olah itu kita itu langsung ambil dari Quran dan hadis, dan kita lalui masa 1400 tahun itu kita lalui semua. Nah, di sini bahayanya ya, Karena apa? Saya sudah menjelaskan tadi ya, hadirin hadirat yang berbahagia, bahwa Quran itu bahasa Arab, dialeknya dialek Quraisy. Untuk memahami Quran itu tidak mudah. Karena apa? Karena kita harus memahami seluk-beluk ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, berkaitan dengan Quran. Contohnya orang harus tahu ilmu tata bahasa Arab. Dia harus tahu nahwu, dia harus tahu sorot, dia harus tahu istiqoh, dia harus tahu balaghah yang di dalamnya ada badik, ma'ani, bayan. Dia harus tahu kaidah usuliyah, ayat ini ayat am, sifatnya umum atau khos, sifatnya khusus. Ayat ini bagaimana asbabun nuzulnya? Sebabnya apa turun ayat ini? Kondisinya bagaimana ayat ini ketika turun? Nah, ini harus dimengerti, harus dikuasai. Paling tidak ada sekitar 15-an ilmu. Terus dia harus tahu ilmu qiraah, cara baca Al-Quran. Misalnya di daerah ini yang populer bacanya adalah wadduha, walaili. Itu. Kalau di daerah yang lain bacanya misalnya pakai wadduha. Itu ya sah, benar. Tapi dengan jalur riwayat pembelajaran daripada Rasulullah lewat ulama yang lain dengan ulama yang mengajari cara baca Quran di sini. Ini namanya qiraat. Ada lagi ilmu yang namanya nasikh wa mansukh. Ya. Kandungannya sudah tidak dipakai, tapi ayatnya masih ada. Nah, hukumnya sudah tidak dipakai, tapi ayatnya masih ada, ya kan? Dibaca masih berpahala. Gitu. Tapi hukumnya atau kandungannya sudah tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Misalnya ayat minuman keras, ayat khamr. Itu ketika Islam itu kemudian berkembang awal di sana, itu orang Arab rata-rata masih suka minum-minuman keras. Dan Allah itu ketika memberikan hukum itu juga mengenal kata tadarruj itu sedikit demi sedikit. Kalau tidak salah ayat yang kaitannya dengan khamr, minuman keras, itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi bertahap selama 4 kali. Nah, kalau sampai tidak paham ilmu Al-Quran, kemudian buka ayat, misalnya ada bunyi ayat wala taqrabu sholat wa antum sukara. Jangan mendekati sholat dan kamu dalam keadaan jangan mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Itu bisa saja kemudian sampai salah artikan. Dengan apa? Oh, berarti yang tidak boleh mabuk itu ketika dekat-dekat sholat. Nah, berarti kalau habis isya nggak apa-apa kalau mabuk. Nanti yang sebelum subuh sudah sadar. Artinya bisa sholat subuh. Nah, ini kan kacau kalau kemudian orang mengambil pemahaman seperti itu. Padahal itu ayat itu adalah bagian ketika ayat tentang minuman keras itu belum sempurna. Sampai kemudian ayat yang terakhir berkaitan dengan minuman keras itu muncul atau turun, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastani. Jadi itu sudah ketok palu, haram. Tidak boleh kita dekat-dekat lagi dengan minuman keras. Nah, ilmunya namanya nasikh wa mansukh. Ayatnya masih ada, dibaca masih berpahala. Ya tetap bagian daripada Quran, tapi secara hukum kita menggunakan ayat yang berkaitan dengan khamr yang terakhir. Nah, ini kan jelimet sekali. Belum ilmu-ilmu yang lain, misalnya dia harus tahu, dia harus mempunyai ilmu mauhibah dan lain sebagainya. Artinya orang itu untuk memahami
dari terjemahan yang kemudian membahayakan sekali bagi pemahaman dirinya maupun orang lain. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, kita juga perlu mengingat ya bahwa Quran itu tidak bisa diambil pemahamannya, hadis itu tidak bisa diambil pemahamannya secara serampangan. Ngambilnya itu ada prosedurnya, ada tata kelolanya. Ada tata kelolanya, misalnya seperti ini. Sampai ngambil listrik, itu nggak bisa langsung ngambil, misalnya sampai mau nyolok ke, mau cas HP ya, mau ngecas HP. Sampai nggak bisa langsung ke sumbernya di PLN sana, colok, nggak bisa. Kalau sampai langsung ke sana, itu bisa-bisa HP sampai langsung meletus, konslet. Kenapa? Karena tegangannya tidak support. Tegangannya terlalu tinggi. Nah, caranya bagaimana untuk kita bisa ngecas HP? Yaitu kita ambil stroll dari rumah. Stroll kemudian naik ke meteran itu. Meteran kemudian naik ke tiang listrik. Ada pembagian dari bagian listrik yang lebih kecil kepada yang lebih besar, bertahap sampai kepada pusatnya listrik. Ini namanya prosedural, tata kelola. Ketika kita mau ngambil energi, mau ngambil strom. Nah, ini sama saja ketika kita ini, ibaratnya sama ketika kita mau mengambil pemahaman dari Quran dan hadis. Ada caranya. Kalau jenengan semuanya langsung jujuk, buka Quran terjemah, buka hadis, meledos nanti, konslet. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, ketika wahyu itu turun, Nabi Muhammad ketika berbicara jadinya hadis, itu 1400 tahun yang lalu. Artinya Nabi Muhammad dengan kita, fatrahnya, jedanya, jaraknya, itu kurang lebih 1400 tahun. Dan 1400 tahun itu tidak kita lewati, tidak dilewati dunia, hanya dengan kayak orang mimpi. Tidak. Nabi Muhammad satu generasi dengan sahabat. Nabi Muhammad gurunya mengajarkan Quran kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat. Para sahabat kemudian mengajarkan Quran kepada para murid-muridnya. Quran yang keterangannya didengar daripada Rasulullah diterangkan kepada murid-muridnya. Tapi kemudian disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau problem-problem zaman waktu itu. Maka ada perbedaan-perbedaan pasti. Misalnya mulai sholat tarawih berjamaah. Itu ketika di masa sahabat Umar. Nah, ketika masa sahabat Umar hidup, ketika masa sahabat Umar hidup, nanti sahabat Umar kepada sahabat Utsman, kepada sahabat Ali dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in, generasi kedua. Nah, setelah itu para tabi'in, apa yang diperoleh daripada sahabat diperoleh daripada Rasulullah, kemudian digajar dengan pengetahuan-pengetahuan. Ini muncullah kemudian perkataan para ulama-ulama dalam memahami Quran. Ulama-ulama dari golongan tabi'in. Jadi Nabi Muhammad itu meninggal dunia, meninggalkan sekitar 12.000 sahabat. Itu yang alim-alim, yang jadi ulama, itu jumlahnya kira-kira sekitar 2.000-an. Jadi umatnya sekitar 10.000-an. Nah, begitu juga generasi selanjutnya, tabi'in, sahabat meninggal dunia, meninggalkan tabi'in. Tapi tidak semua generasi tabi'in. Itu semua ulama, hanya sebagian saja mereka. Kemudian mereka mengajarkan kepada generasi bawahnya, yaitu tabi'in. Generasi bawahnya mengajarkan kepada generasi bawahnya lagi. Misalnya kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hidup tahun berapa ya? Sekitar 150-an Masehi sampai 150 Hijriah atau 200-an Hijriah. Artinya belum lama daripada Rasulullah. Itu Imam Syafi'i itu menjadi ulama populer. Menjadi ulama top. Karena beliau memang alim, banyak menghafal ribuan hadis, banyak menghafal Quran, banyak menghafal ribuan hadis. Kemudian pemahaman tentang fikih juga bagus. Nah, beliau kemudian itu cara beliau memahami Quran itu diikuti orang banyak. Tapi Bapak Ibu di sini tahu tidak bahwa Imam Syafi'i itu dalam satu masa ketika hidup di Baghdad dan ketika beliau kemudian hijrah pindah ke Mesir, itu cara pandangnya tidak persis
teknologi. Nah, Islam itu bukan hanya teks Qur'annya yang harus dijamin bahwa teks Qur'annya ini benar. Bukan hanya jalurnya hadis saja, ini sahih. Bukan. Tetapi dalam orang memahami Quran dan memahami hadis, itu harus mengambil dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak boleh orang itu kemudian memahami sendiri, nyolot sendiri, belajar dari Google sendiri, belajar dari YouTube sendiri, belajar dari potongan ayat sendiri. Tidak boleh. Ini kriminal. Sama saja kalau sampean tidak pernah sekolah kedokteran, kemudian belajar ilmu kedokteran sendiri, terus plang, pasang plang, menerima pengobatan, sampai buka plang sebagai dokter, itu sampai ditangkap polisi. Sama saja ketika orang memahami Quran, hadis, tidak lewat guru dalam memahaminya. Nah ini sama saja ini kriminal. Karena apa? Membahayakan orang lain. Maka Quran yang menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, dan bulan Ramadan ini menjadi bulan Quran. Kita harus memahami dengan utuh bahwa Quran itu pemahamannya tidak boleh diambil secara serampangan. Apa yang terjadi di Quran itu turunnya 1400 tahun yang lalu. Yang dalam memahaminya kita butuh bimbingan, butuh panduan. Maka kiai-kiai itu selalu yang dibaca adalah keterangannya ulama sampai kepada Nabi. Tidak langsung ke Quran, tidak langsung ke hadis. Tidak berani. Karena apa? Karena butuh pengantar. Begitu. Karena butuh pengantar untuk sampai ke sana. Kenapa? Karena setiap masa, setiap tahun, itu punya problem-problem tersendiri. Misalnya, sampai sekarang mau menghukumi sesuatu yang sudah populer sekarang. Tapi sampai langsung kepada Quran dan hadis. Bisa saja sampai salah menganalisa, salah melihat. Contohnya apa? Sekarang berkembang yang namanya jual beli online. Sekarang berkembang yang namanya kripto. Sekarang yang berkembang namanya trading. Ya kan? Ini masalah-masalah sekarang ini. So, kemudian sampai langsung nyari hadisnya apa, Qurannya kan. Padahal zaman nanti belum ada kripto, belum ada jual beli online, belum ada trading. Maka bisa saja kemudian sampai mengaitkan ayat tertentu atau hadis tertentu, dikait-kaitkan, dicocok-cocokkan dengan apa yang